Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga kita diberikan kemampuan untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat-Nya, dan semoga kita diberikan kemampuan untuk berikhtiar memaksimalkan potensi diri kita agar setiap ibadah bertambah nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah pula kepada keluarga, para sahabatnya, kerabatnya, para tabi'in wa tabi'ut tabi'innya, dan semoga salawat serta salam juga terlimpah, syafaat pula terlimpah kepada kita selaku umatnya, dan dicatat pasti oleh Allah sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, terima kasih sudah hadir di kajian subuh Bait Al-Hikmah Al-Fatur. Semoga siapapun yang hadir, Allah mudahkan memahami setiap ayat-ayat kauniyah, setiap ayat-ayat yang Allah sampaikan melalui risalahnya, para Rasul dan para Nabi, sehingga kita mampu berbuat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pagi ini akan disampaikan materi tentang Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Gun-Gun. Kita akan sapa dulu nih para guru-guru kita ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah ya. Dan kita akan sapa dulu nih. Assalamualaikum Bunda Empet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Kehujanan. Kehujanan, aduh ya Allah. Tidak ini kan? Tidak sakit kelihatannya, Pak? Sedikit. Mudah-mudahan sehat ya. Amin. Bunda jangan sakit nih. Iya. Ya, kita akan dengarkan dulu wejangan dari Bunda Empet ini. Monggo Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maha suci Allah yang pagi hari ini menghadirkan kita dalam rangka silaturahmi dan thalabul ilmi, dan dalam kesempatan yang sangat baik ini mudah-mudahan kita selalu dalam ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menyimak Ustadz Gun-Gun yang memberikan pelajaran pagi ini, dan mudah-mudahan selalu dalam bimbingannya, dan kita daripada Riyadhus Shalihin, kita lebih baik mendengarkan bagaimana Ustadz Gun-Gun telah mempelajarinya baru sampaikan kepada kita. Itulah barangkali sedikit sambutan ya untuk kita nanti sama-sama menyimaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat Bunda ya. Dan senantiasa mensupport kami di kajian subuh nih. Amin. Dan sudah hadir pula nih guru-guru kita, ada Ustadz Wijayanto. Mudah-mudahan beliau juga sehat, yang begitu banyak dan padat aktivitas. Insya Allah beliau akan hadir di tanggal 25, 26, 27 ke Bandung ya. Banyak agenda di Bandung. Silakan hadir nanti pada saat kajian Ustadz Wijayanto sedang di Bandung ya. Dan juga tanggal 27 akan merapat ke Hegermanah, insya Allah. Ya. Baik, Ustadz Gun-Gun, mudah-mudahan sehat. Ini sudah di rumah atau di masjid? Di masjid. Di masjid ya. Akan kekejar. Ustadz juga saya lompatan, lari-lari ya ke sini. Mohon maaf, setiap kajian kalau ada tata bahasa Sunda bagi yang di Jogja, karena memang guru kita sedikit rooming ya. Mudah-mudahan bisa sedikit-sedikit mempelajari ya. Bisa terbantu nanti
kalau ada sesuatu yang bahasanya daerah Sunda, Ustadz, nanti mohon diterjemahkan saja. Ya. Insya Allah. Baik Ustadz, silakan menyampaikan kajian materi tentang Riyadhus Shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang mempertemukan kita kembali di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam Habibina Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabatnya, para sahabatnya, para pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang solih, hamba-hambanya yang solihah, serta menjadi umat nabinya yang senantiasa bermutabaah kepada sunnah-sunnahnya. Dengan itu, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, sehingga Allah pantaskan kita memasuki jannah yang dijanjikannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu iman, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita akan meneruskan pembelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab muraqabah, ya, yakni merasa ditatap, dilihat dan diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita sedikit membahas tentang bagaimana seharusnya yang kita lakukan, membagi waktu kita. Pertama, kita harus punya waktu untuk senantiasa bermunajat kepada Allah. Kita harus punya waktu untuk senantiasa mengevaluasi diri. Kita harus punya waktu untuk berkumpul dengan kawan-kawan yang mampu untuk mengkritik kita, mengoreksi kita, supaya apa? Supaya kehidupan kita jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya, supaya kesalahan-kesalahan kita tereduksi, terkurangi, sehingga sisa usia kita gunakan benar-benar untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, kita harus punya waktu untuk sedikit ya mengosongkan diri dari segala sesuatu yang lezat, segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita syahwatkan, walaupun itu halal, tetapi kita harus bisa menahan diri. Terlebih sekarang kita di bulan Rajab, kita mau menghadapi bulan Ramadan, di bulan Sya'ban kita akan menghadapi bulan Ramadan, tentu ini harus bisa lebih dilatih lagi ya. Nah, ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang bab muraqabah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Luqman ayat ke-16, surah ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Ayat ini sebagai salah satu pola didik ya Luqman kepada putranya, dan ini menjadi ibrah bagi kita betapa Allah Maha Mengetahui. Innallaha ya'lamu ma yakhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tersembunyi. Di dalam bahasa Arab ada yang namanya khafi, ada yang namanya sir. Kalau sir yang kita rahasiakan sementara kita sendiri sadar menyimpan suatu rahasia. Tetapi kalau khafi, innallaha ya'lamu ma yakhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tersembunyi. Nah, kadang yang namanya khafi ini kita yang melakukannya sendiri sudah lupa. Kita yang menyimpan rahasianya sendiri sudah lupa kalau kita punya rahasia. Nah, termasuk dosa-dosa yang sudah kita kerjakan, kemudian kita lupa dengan dosa tersebut. Bahkan mungkin kita belum pernah mentaubati dosa tersebut.
Kita lupa saja, lewat begitu saja. Yang kemarin kita pernah bahas bahwa setiap amalan-amalan hati yang sudah sampai kepada level azam, maka itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau itu amalan buruk. Jadi kalau itu amalan buruk, maka Allah akan memintai pertanggungjawaban dari amalan-amalan hati kita itu. Memang dosa keburukannya itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban karena kita tidak jadi melakukannya, tetapi niatnya tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Wa hussila ma fis sudur. Nah, Allah Ta'ala di dalam ayat ini memberikan penerangan, penjelasan kepada kita, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi pun, sebesar zarrah pun. Nah, amalan hati, makanya disebut amalan hati, niat disebut amalan hati, gitu kan? Niat itu disebut amalan hati karena kalau sudah sampai kepada azam, maka itu disebut sebagai amalan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh sebab itu hati-hati ketika kita memiliki niat-niat buruk, sekalipun tidak jadi kita lakukan, maka tetap harus diistighfari. Harus dimintai taubat kepada Allah Ta'ala supaya Allah menghapuskan itu semua sehingga Allah tidak menampakkan, tidak memunculkannya nanti di hari akhir. Wa hussila ma fis sudur, kata Allah. Kemudian dalam Quran surat Az-Zukhruf Allah Ta'ala mengatakan, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami selalu mencatat di sisi mereka. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Sebenarnya kami mendengar dan utusan-utusan kami selalu mencatat di sisi mereka. Ini juga salah satu dalil bahwa tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Tidak ada yang luput dari catatan para malaikatnya. Wa yahfadzuna min baini aydihim wa min khalfihim. Yahfadzuna min amrillah. Sesungguhnya ada dua malaikat yang senantiasa menjaga. Makanya kan disebut malaikat hafazah. Malaikat hafazah ini memiliki sifat raqibun atid. Raqib senantiasa mengawasi, ya, muraqabah. Atid senantiasa mencatat. Nah, makanya tidak ada yang pernah luput, tidak ada yang pernah terlewatkan. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita bisikan. Makanya Allah Ta'ala juga mengatakan dalam Quran surah Al-Mujadilah, ayat 6, ayat 7, kata Allah, yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Pada hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah seluruhnya. Fayunabbi'uhum bima amilu. Lalu Allah memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ahsahullahu wa nasuh. Allah mencatat amal perbuatan itu. Sementara mereka telah melupakannya. Lihat nih. Allah itu mengetahui yang khafi, Allah itu mengetahui yang tersembunyi. Kenapa? Karena banyak di antara kita berbuat kemudian melupakan. Makanya kata Allah, ahsahullahu wa nasuh. Allah mencatat amal perbuatan itu sementara mereka telah melupakannya. Betapa banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan, kemudian kita lupa begitu saja. Belum pernah mentaubatinya. Makanya kenapa kita harus benar-benar baik-baik melakukan salat. Karena secara tidak langsung, salat itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Jangan abaikan nih salat ini. Sempurnakan wudhunya. Tambah dengan sunnah-sunnahnya. Karena ini adalah salah satu cara supaya kita bisa menghapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kata Allah, ahsahullahu wa nasuh. Allah mencatat semua perbuatan itu sementara mereka telah melakukannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatunya. Alam taro anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah engkau perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tiada pembicaraan rahasia di antara 3 orang kecuali Allah lah yang menjadi keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum.
Tidak ada pembicaraan rahasia di antara 5 orang kecuali Allah yang akan menjadi keenamnya. Wala adna min dzalika wala aktsaru illa huwa ma'hum. Dan tiada pula pembicaraan di antara orang yang kurang dari itu atau lebih banyak dari itu illa huwa ma'hum. Kecuali Allah akan membersamai mereka aina makanu dimanapun mereka berada. Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Luar biasa hadirin. Kalau kita memiliki rahasia dengan 2 orang, maka ingatlah bahwa Allah mengetahuinya. Kalau kita memiliki rahasia antara 3 orang, maka ingatlah Allah mengetahuinya. Semuanya Allah ketahui, tidak ada yang tersembunyi. Bahkan dalam Quran suratul An'am ayat ke-59, Allah Ta'ala juga mengatakan wa indahu mafatihul ghaib. Dan di sisinya lah kunci-kunci hal yang gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Dia mengetahui segala sesuatu yang ada di daratan ataupun di lautan. Wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, kata Allah. Dan tak ada satupun daun yang jatuh kecuali Dia mengetahuinya. Tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Dan tidak ada satu biji pun yang berada di kegelapan bumi. Kata Syekh Utsaimin, yang dimaksud dengan ayat ini adalah biji yang tumbuh di dasar lautan. Berapa kegelapan yang meliputinya, Allah tahu. Pertama, kegelapan tanah. Yang kedua, kegelapan lautan yang begitu dalam. Ketiga, kegelapan awan, mendung. Ketiga, kegelapan hujan dan seterusnya. Biji yang tumbuh di dasar lautan, Allah mengetahuinya. Apalagi kita yang nampak di permukaan bumi, tentu Allah jauh lebih tahu lagi. Wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak pula sesuatu yang basah maupun yang kering, kecuali hal itu ada dalam kitab yang nyata. Semuanya Allah ketahui. Nah, ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ayat-ayat tadi seharusnya meyakinkan kita, menambah keyakinan kita bahwa kita sebagai seorang yang beriman, paling tidak mengaku beriman, seharusnya terlatih supaya kita benar-benar menjauhi segala macam kemaksiatan. Karena apa? Karena Allah tahu semuanya. Kata Muhammad bin Wasi' rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau kana lidzunubir rih", seandainya dosa itu memiliki bau, seandainya dosa itu memiliki aroma, maka sungguh tidak ada yang mau duduk berdampingan denganku, kata beliau. Artinya apa? Banyak sekali dosa yang sudah kita lakukan, tapi karena kebaikan Allah, Allah menutupinya. Allah menutupi dosa-dosa kita. Seandainya dosa itu memiliki akibat instan, seandainya dosa itu memiliki akibat yang langsung, maka sungguh betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, hadis yang sangat luar biasa, dari Sauban an Nabi SAW, annahu qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibal tihama. Sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihama, kata Nabi. Biyadan fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an manthura. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran. Perhatikan ikhwata iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kata Nabi SAW, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan sebesar gunung Tihama, sebesar gunung Tihama. Tetapi Allah jadikan kebaikan tersebut seperti debu yang bertebaran, seperti debu yang bertebangan, haba'an manthura,
Dalam Quran surah Luqman juga Allah menyebutkan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Allah tampakkan amalan-amalan mereka. Allah tampakkan apa yang telah mereka perbuat dari pahala-pahalanya kalau jadi itu pahalanya. Tetapi Allah jadikan haba'an mansura. Allah jadikan pahala tersebut menjadi debu yang berterbaran. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian Sauban bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka kepada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka. Sedangkan kami tidak mengetahuinya. Gitu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Amma innahum ikhwanukum." Adapun mereka adalah saudara kalian. Jildatikum. Kulit mereka sama dengan kulit kalian. Wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka menghidupkan malam, beribadah sama seperti kalian. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersepian dalam keadaan sepi, mereka merobek tirai untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ada orang-orang yang menampakkan kebaikan. Ada orang-orang yang bisa sholat bersama kita. Ada orang-orang yang bisa bersedekah dalam keramaian, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, mengucapkan nasihat-nasihat, mengucapkan atau menyampaikan dakwah, menyampaikan ta'lim, tetapi dalam kesendirian. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Tetapi kalau dalam kesendirian, dalam kesepian, tidak ada siapa-siapa, dia merobek tirai. Dia melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Ini bahaya ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Dalam hatinya tidak tersimpan sifat muraqabah. Dalam hatinya tidak ada perasaan dicatat, dilihat, dan diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 108. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Wa huwa ma'ahum idz yubayyituna ma la yardha minal qawli wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai. Dia adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Ada manusia-manusia yang beranggapan bahwa Allah tidak melihatnya. Dulu kita pernah mendengar kisah yang luar biasa. Ada seorang santri yang sangat disayangi oleh gurunya. Yang sangat dicintai oleh gurunya. Murid-murid yang lainnya merasa cemburu kepada santri yang satu ini. Kemudian ditunjukkan oleh gurunya itu. Kalau engkau ingin mengetahui kenapa aku mencintainya, maka masing-masing diberikan seekor burung untuk disembelih di satu tempat yang tidak ada yang melihatnya. Para santri ada yang lari ke gua, ada yang lari ke hutan, ada yang lari ke lautan. Kemudian mereka kembali membawa burung yang sudah disembelih. Tetapi santri yang spesial ini, dia membawa burung dalam keadaan hidup. Kemudian oleh gurunya ditanya, kenapa engkau masih belum menyembelih burung tersebut sementara teman-temanmu sudah selesai menyembelihnya? Kata santri ini, bagaimana mungkin aku bisa mengelak? Bagaimana mungkin aku bisa sembunyi dari pandangan Allah? Sementara Allah senantiasa mengawasi perbuatan saya dimanapun saya berada. Sekalipun saya menyelam ke dalam lautan, maka Allah tahu. Ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Luar biasa. Ya, kalau orang-orang sudah memiliki perasaan muraqabah, maka dia akan terhindar dari yang namanya dosa. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah mengawasi, menulis semua perbuatan-perbuatan kita. Semuanya Allah tulis. Bahkan ada sebuah hadis bitokoh itu. Sebuah hadis bitokoh yang Nabi SAW sampaikan, sayati rojul, yaumal qiyamah, didatangkan seorang laki-laki nanti pada hari kiamat, yang catatan amalnya itu sejauh mata memandang. Catatan amalnya, catatan keburukan sejauh mata memandang. Artinya ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan buruk kita ditulis oleh Allah secara detail. Sehingga sejauh mata memandang.
Bayangkan kalau misalkan umur kita panjang tetapi diisi dengan keburukan-keburukan, naudzubillah min dzalik. Bagaimana tuh catatan amal kita? Karena nggak ada yang luput sedikit pun. Nggak ada yang luput sedikit pun. Panjang catatan amalnya. Nggak ada yang terlewatkan. Ikhwatu iman, azani Allah wa iyyakum ajmain. Oleh sebab itu ikhwatu iman, di dalam hadis yang barusan kita bacakan, bahwa kalau ada orang yang di depan manusia pura-pura menjadi orang yang salih, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang taat, memperbaiki sholatnya, tumanina, tetapi dalam kesempatan, dalam kesendirian, dia memiliki kesempatan, maka ini bisa dikategorikan beberapa. Pertama, orang tersebut memang memiliki sifat kemunafikan di dalam dirinya. Walaupun kemunafikan yang ia perbuat adalah kemunafikan dari sisi amal, bukan kemunafikan dari sisi akidah. Iya kan? Akidahnya mungkin masih lurus, tapi amalnya masih belum lurus. Di depan orang-orang dia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang salih, tetapi di kesendiriannya dia bermaksiat kepada Allah. Sedangkan hadis Abu Hurairah berikut dimaksud ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan bermaksiat. Yaitu wa inna minal mujanati ay ya'mala ar-rajulu bil-lail 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allah fayaqulu ya fulan 'amiltu al-barihah kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrahu Allah anhu. Setiap umatku dimaafkan, kata Nabi SAW, kecuali orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Yaitu seseorang yang telah berbuat dosa di malam hari, lantas di pagi harinya ia berkata bahwa ia telah berbuat dosa ini dan itu. Padahal Allah telah menutupi dosanya pada malam harinya. Allah telah menutupi aibnya. Namun di pagi harinya ia membuka aibnya sendiri yang Allah tutupi. Nah, ada orang-orang yang memang seperti itu. Sementara yang tadi orang yang menampakkan kebaikan, dia menyembunyikan kemaksiatan, ini jelas kemunafikan. Nah, kalau orang ini adalah orang-orang yang memang dia bangga dengan dosanya, disebut mujahirin. Makanya kita tidak boleh menjadi orang-orang yang mujahirin. Kalau bapak, ibu memiliki masa lalu yang kelam, masa lalu yang suram, pernah bermaksiat kepada Allah, pernah menjadi orang yang nakal, maka simpan rahasia itu sendiri. Kenapa? Karena salah satu dosa kita tidak diampuni karena kita mengungkapkannya kepada orang lain. Sekalipun itu hanya sekedar contoh, nggak boleh, Pak. Ya, kecuali kita menyebut si fulan. Dulu pernah ada si fulan, padahal orang, ya, misalkan orang itu saya. Misalkan kita ingin mencontohkan seseorang dengan sebutan begini, temannya teman saya. Nah, gitu kan? Temannya teman saya itu kan saya, ya kan? Ya, temannya teman saya itu saya. Misalkan begitu, kalau kita menyamarkan, boleh. Tetapi kalau kita menyampaikannya secara langsung bahwa yang melakukan itu adalah saya, hati-hati. Sekalipun itu hanya untuk sekedar contoh, hanya untuk sekedar ibrah. Kata Nabi, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali orang yang mujahirin. Mujahirin atau mujahirah adalah orang yang menyampaikan, tadi malam saya berbuat gini, berbuat gitu, berbuat gitu. Sebulan yang lalu saya berbuat gini, berbuat ini, berbuat itu. Maka nggak boleh ikhwati iman azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Sementara yang tadi adalah ciri kemunafikan. Dia tidak menyampaikan keburukan-keburukannya di hadapan orang lain. Justru yang dia tampilkan adalah kesalihannya, ketawaduannya, kebaikannya. Tapi dalam kesendirian, dia melakukan keburukan-keburukan. Nah, ini ikhwati iman azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Salah satu di antara tanda kemunafikan seseorang, di hadapan manusia, dia seperti orang yang salih, tapi di belakang manusia, dia seperti serigala berbulu domba, kan begitu. Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan, salah satu di antara dosa besar adalah izharu dzis-salihin fil mala'i wa intihakal maharam walau saghair fil khalwah. Salah satu di antara dosa besar adalah yang dilakukan oleh orang yang menampakkan kesalihan, lantas ia menerjang larangan Allah. Walau dosa yang diterjang adalah dosa yang kecil, tetapi dilakukan dalam kesepian. Jadi di antara dosa besar itu adalah dosa
yang dilakukan oleh orang yang menampakkan kesalihan. Ustadzah, ya. Kalau ada ustadz itu kan menampakkan kesalihan. Wah, soleh, sok suci, ya, dan seterusnya. Tetapi ketika di belakang dia melakukan keburukan, sekalipun dosanya sagar, sekalipun dosanya kecil, sagair, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, maka itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena orang itu menipu. Karena kebiasaan orang yang saleh adalah menampakkan lahiriahnya. Kalau maksiat dilakukan oleh orang yang saleh, walaupun sembunyi-sembunyi, tentu mudaratnya besar dan akan mengelabui kaum muslimin. Maksiat apa yang orang saleh terjang, ya, yang orang saleh lakukan adalah tanda hilangnya ketakwaan dan rasa takutnya kepada Allah. Jadi kalau orang saleh melakukan maksiat dalam kesepian yang dianggap saleh oleh kita, berarti itu tanda hilangnya ketakwaan, tanda tidak adanya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bahaya ikhwat iman. Jadi luar biasa nih ujiannya nih. Dari untuk para ahlul ilmu, ya, para sholihin, para asatizah, ya, para ustadz dan seterusnya, para kiai, hati-hati. Kenapa? Karena setan akan senantiasa menggoda mereka. Tentu setan mereka itu luar biasa lagi daripada setan orang-orang biasa. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, beliau mengungkapkan, ada seseorang yang kalau kalian lihat dia melakukan amalan-amalan surga, orang yang soleh kalau kalian lihat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi catatan di Lauhil Mahfuz sudah menetapkan dia sebagai ahlun nar, sehingga dia melakukan amalan ahli neraka di ujung hidupnya. Atau boleh jadi amalan-amalan yang dia lakukan selama ini tidak dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Hanya mencari popularitas saja di hadapan manusia. Hanya mencari ketenaran saja di hadapan manusia. Bukan karena ketakut kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwata iman azani Allah wa yakum ajma'in. Ini dosa yang besar dilakukan oleh orang yang menampakkan kesalehan di hadapan manusia, tetapi dia tidak punya rasa takut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh Albani mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis bukanlah melakukan maksiat sembunyi-sembunyi. Namun, kata Syekh Albani, ketika ada kesempatan baginya untuk bermaksiat, dia melakukannya. Ada orang-orang yang memang tidak punya niat untuk melakukan maksiat, tetapi begitu ada kesempatan, langsung dia melakukannya. Nah, ini hati-hati juga, ini kata Syekh Albani. Nah, orang-orang seperti itu, pahalanya yang dia lakukan bisa menjadi haba'am mansura. Ikhwata iman azani Allah wa yakum ajma'in. Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah menasihati kita semua supaya kita bisa menjaga diri kita, supaya kita bisa meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah, tidak ada yang terlewat dari catatan-catatan para malaikatnya. Abu Bakar As-Siddiq pernah menyampaikan dalam khutbahnya, kata beliau, amma ta'lamuna annakum taghduna wa taruhuna li ajalin ma'lum. Bahwa tidakkah kalian ketahui bahwa kalian ada di pagi hari dan kalian ada di sore hari sampai batas waktu yang telah ditentukan. Faman istata'a ay yaqdiyal ajal wa huwa fi amalillah falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu menghabiskan waktunya untuk beramal karena Allah, beramal salih, mencari keridhaan Allah, maka lakukanlah. Walan tanalu dzalika illa billahi azza wa jalla. Dan kalian tidak akan dapat meraih hal itu kecuali dengan pertolongan Allah azza wa jalla. Makanya kita sering-sering minta kepada Allah supaya ditunjuki jalan hidayah, dijauhkan dari kemaksiatan. Kemudian kata Abu Bakar, inna qauman ja'alu ajaluhum li ghairihim. Sesungguhnya ada suatu kaum yang menghabiskan waktunya, menghabiskan usia mereka li ghairihim, bukan untuk kepentingannya, tapi habis sia-sia. Fanahakumullahu takunu amsalakum. Maka Allah melarang kalian menjadi orang seperti mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 19, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri.
Kemudian kata Abu Bakar, aina man ta'rifuna min ikhwanikum? Manakah teman-teman kalian yang kalian kenal? Qadimu ala ma qadimu fi ayyami salafihim. Mereka telah menunaikan amal perbuatan mereka di masa lalu. Wa khalau bi syakwati was sa'adah. Akhirnya mereka menerima balasannya. Ada yang berbahagia dan ada yang celaka. Kita bisa saksikan itu semua. Ada orang-orang yang telah habis umurnya tapi dalam kemaksiatan. Tentu mereka akan mendapatkan sanksi dari Allah Azza wa Jalla. Dan ada juga orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mentaati Allah, beramal salih, mempersiapkan diri untuk kematiannya. Maka tentu sebagaimana sunnatullah mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, ainal jabbaruna al-awwaluna alladhi balul madain wa hassunaha bil hawaid. Di manakah orang-orang yang sewenang-wenang yang terdahulu yang telah menghuni kota-kota besar yang mereka bentengi dengan tembok-tembok yang tinggi. Qad saru tahta as-sakhri wal abar. Kini mereka telah berada di bawah batu dan sumur. Mereka sudah berada di bawah kubur, di dalam kubur. Hadza kitabullah. Dan ini adalah kitabullah. Menunjuk kepada Al-Quran. La tafna ajaibuhu fastadi'u minhu liyawmil zulmah. Kitabullah yang keajaibannya yang tidak pernah lenyap. Maka ambillah penerangan darinya. Untuk menghadapi hari yang gelap. Dekat-dekatlah kita bersama Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Karena Al-Quran akan menjadi penerang kita. Kalau kita masih punya banyak waktu, ikhwatu iman azani Allah wa yakum ajma'in, dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Jangan habiskan waktu kita hanya untuk melihat HP. Ya. Jangan habiskan waktu kita hanya ngecek status orang. Gak ada faidahnya ikhwatu iman. Gak ada faidahnya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, hadza kitabullah. La tafna ajaibuh. Ini adalah kitabullah yang keajaibannya tidak akan pernah lenyap. Fastadi'u minhu liyaumiz zulmah, maka ambillah cahayanya, ambillah penerangnya untuk menghadapi hari yang sangat gelap. Wa'tadihu bisanaihi wa bayanihi, dan ambillah penerangan dari sinar dan keterangannya. Allah Ta'ala mengatakan, innallaha athna ala Zakaria wa ahli baitih innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Lihat, Allah memuji orang-orang terdahulu yang baik-baik. Yani siapa? Memuji Zakaria dan ahli baitnya. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, la khaira fi qaulin la yuradu bihi wajhullah. Tiada kebaikan pada ucapan yang dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah. Jadi tidak ada kebaikan pada ucapan yang tidak dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah. Kalau ucapan kita sia-sia, kalau ucapan kita gulu, kalau ucapan kita lagu, maka nggak ada kebaikan sama sekali. Makanya ada ungkapan sukutuhum minal zahab wa kalaumu minal fiddah. Ya, diamnya seorang mukmin itu, kalau dia berbicara sia-sia, maka diamnya lebih baik daripada emas. Ini orang-orang yang beriman. Tetapi kalau diperlukan ucapannya, maka tentu jauh lebih baik lagi daripada emas. Ya, makanya hati-hati ucapan kita, karena ucapan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Makanya kata Abu Bakar As-Siddiq, la khaira fi qaulin la yuradu bihi wajhullah. Tidak ada kebaikan pada ucapan yang tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kemudian yang kedua, wala khaira fi malin la yunfaqu fi sabilillah. Dan tidak ada kebaikan pada harta yang tidak dibelanjakan di jalan Allah. Enggak ada kebaikan. Mungkin nilainya hanya sebatas mubah-mubah saja, tapi kalau diniatkan untuk belanja di jalan Allah, maka insya Allah akan menjadi tabungan bagi kita nanti yaumil akhir. Wala khaira fi man yaghlibu jahlu hilmah. Tidak ada kebaikan pada orang yang sifat jahilnya mengalahkan sifat santunnya, sifat hilmnya, sifat sabarnya. Artinya apa? Kita harus bisa menahan diri. Kita harus punya adab. Ketika kita mendapatkan broadcastan, misalkan sesuatu yang sepertinya agamis, religius, gitu kan? Kemudian kita langsung sebarkan. Ini hati-hati ikhwat iman. Boleh jadi di situ tersimpan kesalahan. Boleh jadi di situ dusta atas nama Nabi SAW. Tapi dengan mudahnya kita menyebarkan karena tulisannya tulisan Arab. Nah ini kan kita kurang adab nih. Kita kurang adab. Harusnya kita bersabar dulu, ini benar atau tidak. Hati-hati. La khaira fi man yaghlibu jahlu hilma. Tidak ada kebaikan pada orang yang sifat jahilnya mengalahkan sifat santunnya.
Wala khaira fi man yakhafu fillahi laumat laim. Dan tidak ada kebaikan pada orang yang takut kepada celaan orang yang mencela dalam membela agama Allah. Jadi kalau kita hidup di dunia hanya mencari pujian manusia, maka nggak ada kebaikan sama sekali. Kalau syariat kalah oleh popularitas, maka nggak ada kebaikan sama sekali. Kalau kita tidak berani menyampaikan kebenaran karena takut hilang followers misalkan, ya, maka nggak ada kebaikan sama sekali. La khaira fi man yakhafu fillahi laumat laim. Tidak ada kebaikan pada orang yang takut kepada celaan orang yang mencela, kata Abu Bakar As-Siddiq. Padahal hamba-hamba pilihan Allah, wala yakhafuna laumata laim, kata Allah. Orang-orang pilihan Allah itu yuhibbuna yuhibbuna Allah yuhibbuna. Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna laumata laim. Ciri-ciri orang yang baik itu kan mereka cinta kepada Allah, Allah pun mencintainya. Lemah lembut kepada orang yang beriman, tegas kepada orang yang kafir, mereka berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela ketika mereka menegakkan syariat Allah. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini suara saya agak bergema ya? Cukup, Pak Mu? Tidak. Cukup. Tidak ya? Baik. Ada beberapa pertanyaan di kolom Twitter chat, Ustaz. Namun sebelumnya izinkan Bapak Ibu saya menyampaikan sesuatu kaitannya dengan program umroh, ya, terkait dengan aturan karantina di Saudi. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmus sholihah, sudah dihapuskan. Insya Allah umroh berjalan normal kembali, ya, untuk beribadah di Masjid Nabawi dan Masjid Haram di Mekah. Dan nantikan program-program umroh di bulan Ramadan. Ada program umroh Ramadan, Lailatul Qadar dan Syawal 16, 21 dan 28 April 2022. Silakan konsultasikan rencana perjalanan Ibu dan Bapak kepada rekan-rekan kami yang ada di Halifah. Ada Kang Dea, ada Teh Ana, boleh juga ketemu, silakan ya. Yang kedua, yang ketiga, tidak perlu menunggu untuk berumur mendaftarkan haji khusus. Silakan daftarkan di usia 12 tahun. Masa tunggu haji khusus adalah 7 tahun. Sedangkan haji reguler Ibu Bapak bisa melihat di layar, ya. Jawa Barat 21 tahun. Dan mudah-mudahan ini hadiah terindah buat anak-anak kita. Tidak ingin menunggu 7 tahun, silakan daftarkan melalui program haji Puroda. Insya Allah pembimbingnya bersama Ustadz Wijayanto. Terima kasih Kang Dea. Dan besok insya Allah Khalifah kajian subuh bersama Haji Ustadz Haji Dedi Haryadi LC. Ya. Dan besok pula ada kajian langsung dari Mekah bersama Ustadz Asep. Dari Madinah ya. Bersama Ustadz Asep Fuad. Mudah-mudahan lancar, dimudahkan ya. Tidak akan lama, mungkin 10 menit dari Ustadz Asep. Baik, Ustadz Gun-Gun, ini ada pertanyaan dari Pak Bambang Omar, dari Ibu Ratna, Bu Haja Ratna Dewi Permasi nih. Ustadz mohon maaf mau bertanya nih, apakah dosa-dosa kita tetap akan ada dalam catatan meskipun kita telah mohon ampun dan bertobat atas dosa tersebut? Ya. Mana, Ustadz? Catatan itu akan tetap ada, ya. Catatan itu akan tetap ada. Jadi sebagaimana dalam hadis An-Najwa, ketika Rasulullah Ta'ala memanggil seorang hamba, kemudian Allah perlihatkan semuanya, rekapnya ada tuh, rekapnya ada. Kemudian kata Allah, ata'amaluna hadza wa hadza kadza wa kadza, apakah kamu melakukan ini dan itu, buktinya ada, ya. Catatan itu ada. Cuman ada catatan itu yang disimpan oleh Allah, tidak ditampakkan. Kemudian catatan tersebut tidak dijadikan sebagai, karena kan nanti ketika di mizan itu yang ditimbang catatan amalnya, ya, sehingga catatan buruknya itu kalau Allah sudah mengampuninya, maka catatan itu tidak akan memberatkan dia. Tapi catatan itu semuanya ada, ya, catatan itu semuanya ada, tertulis semuanya. Makanya ketika hadis An-Najwa tadi, ya, Allah sebutkan semuanya perbuatan-perbuatannya sampai orang ini merasa celaka saya. Pasti saya akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian kata Allah apa?
sebagaimana aku menutupi dosa-dosamu di dunia, maka saat ini pun aku akan menutupi dosa-dosamu. Masuklah engkau ke dalam surga. Ada jadi, ya, insya Allah. Jadi yang penting itu bukan catatannya, ikhwatul iman, ya, bukan catatannya, tetapi nanti catatan itu akan berefek atau tidak. Makanya kenapa disebut istighfar? Kenapa disebut istighfar? Istighfar itu kan dari kata gofaro, ya, memohon ampun, bukan hanya sekedar diampuni, tetapi dengan istighfar tersebut kita terlindungi dari efek dosanya, gitu. Makanya disebut migfar, penutup kepala untuk perang itu disebut migfar, bukan hanya sekedar menutupi kepala, tapi melindungi dari serangan, dari keburukan. Nah, begitu pula dengan istighfar. Yang sekalipun catatannya ada, tetapi karena sudah diistighfari, ya, maka efek dosa tersebut tidak akan sampai kepada kita. Allah Ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz. Ini dari pertanyaan yang kedua dari Ibu Yuniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, dalam kesendirian kita, Allah mengawasi kehidupan kita. Kadang-kadang suka merenung dan suka berbuat keburukan dan jarang berbuat kebaikan, lupa bertobat. Bagaimana solusinya? Kelihatan baik dilihat dari depan, tetapi di belakang suka menipu atau mengambil barang-barang orang, sering berbuat keburukan. Nih, bagaimana solusinya buat kita nih? Iya, solusinya jangan lakukan. Solusinya keburukan jangan dilakukan karena yakin bahwa Allah melihat kita. Ya, makanya nasihat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, jangan meremehkan keburukan karena boleh jadi di dalam keburukan yang kita anggap remeh tersebut terletak laknat Allah di situ. Nah, ketika ada kebaikan, ya, karena meninggalkan kemaksiatan itu kebaikan. Ketika kita mau meninggalkan kemaksiatan, maka ingat itu adalah kebaikan dan boleh jadi disitulah letaknya rahmat Allah. Jadi ingat tuh para nasihat para ulama. Ketika kita ingin melakukan keburukan, walaupun itu sepele, walaupun sedikit, maka yakin ya boleh jadi di situ letaknya laknat Allah. Dan ketika kita berupaya untuk meninggalkan keburukan, itu adalah kebaikan dan boleh jadi di dalam kebaikan tersebut di situ letaknya rahmat Allah. Kalau ada kebaikan yang ingin kita kerjakan, maka paksakan, ya, karena boleh jadi di situ adalah jalan untuk kita masuk ke dalam surganya Allah. Disitulah letaknya rahmat Allah, ya. Gitu. Jadi keyakinan semacam ini yang harus kita tumbuhkan secara serius. Gitu. Allah Ta'ala alam. Masih mute? Suaranya Kamu di-unmute dulu. Di-unmute dulu. Oh, maaf. Baik, mohon maaf Kang Dea. Ini ada dua pertanyaan dari Pak Bambang dan Pak Bambang Panjaitan, ya. Izin bertanya Ustadz, Allah Subhanahu wa taala akan menutup dosa-dosa insan yang dilakukan seseorang jika mempunyai dampak secara luas. Apakah hal ini bukannya menjadi alasan untuk mengulangi lagi dosa yang sama? Terima kasih. Satu, itu dari Pak Bambang Pardiarto. Yang kedua dari Pak Bambang Panjaitan. Apabila dalam lingkungan kita, lingkungan kerabat, dalam obrolan dia selalu membicarakan hal-hal yang dia lakukan termasuk hal yang termasuk kategori dosa, apa yang mesti kita lakukan? Mengingatkan secara langsung atau secara diam-diam, mengingat ada orang lain juga, kerabat di sekitar kami. Monggo Ustaz. Ya, pertama ada dosa-dosa yang memang langsung dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Ya. Ingat, orang yang beriman itu semakin tinggi keimanannya, maka dia akan semakin takut dengan dosa. Kata Nabi SAW, orang yang beriman itu melihat dosa kecil sekalipun itu seperti gunung yang akan menimpanya. Sementara orang-orang munafik melihat dosa kecil itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia hanya sekedar menepisnya saja. Artinya, kita ingin menjadi orang seperti apa? Sekalipun ada ya privilege bagi orang-orang yang sholatnya benar, ya wudunya benar,
kemudian amalan-amalan tersebut akan menghapus dosa-dosa kecilnya, maka orang yang beriman dia tidak akan menyepelekan dosa. Dan ingat, salah satu di antara syarat taubat itu berjanji, berazam tidak akan mengulangi dosa tersebut. Tetapi kalau seandainya tergelincir lagi, ya tentu yang namanya manusia itu mahalul khata wan nisyan. Tetapi yang namanya orang beriman, sekali lagi dia tidak punya niat untuk melakukan dosa kecuali dia tergelincir. Ya, tergelincir, kemudian dia memohon ampun lagi dan dia tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama, dosa yang sama. Begitu seharusnya menjadi orang yang beriman itu. Ya. Gitu. Allah taala alam. Kemudian yang keduanya ketika kita mengingatkan ya dalam lingkungan kerabat, tentu ya kita lihat situasi, lihat kondisi. Kalau seandainya nasihat kita kepada orang tersebut bisa dipahami, bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang di sekitar, maka lebih baik disampaikan secara langsung. Apalagi kalau kerabat, ya kita bisa sambil bergurau, kita bisa sambil bercanda, ya. Ingat nih, hadis Nabi SAW, Allah tidak akan mengampuni mujahirin. Ya, mujahirah atau mujahirin. Siapa mujahirah? Siapa mujahirin? Mereka adalah orang-orang yang mengemukakan dosa-dosanya. Contoh misalkan dulu Ustadz Muh misalkan, saya dulu punya kabogoh teh 5 ya di porotan misalkan ya. Nah ini nggak perlu diceritakan lagi, ya. Nggak perlu diceritakan lagi yang kayak begitu. Udah itu masa lalu ya. Jangan dijadikan sebagai, kadang ada orang yang menjadi bangga gitu menceritakan keburukannya. Ada orang-orang yang menjadi senang gitu. Wah dulu saya sama teman-teman darmaji ya dahar 5 ngaku hiji. Kadang darmasan, dahar 5 ngaku ngasaan misalkan. Maaf punten nih orang-orang yang dari teman-teman yang dari Jogja. Makan 5 tapi ngakunya cuma 1 ya. Makan 5 tapi ngakunya cuma nyicipin gitu maksudnya darmasan itu ya. Nah ini nggak perlu diceritain lagi, itu masa lalu kita ya. Itu masa lalu kita. Dan kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Walaupun itu dianggap mungkin dosa sepele gitu ya, tapi jangan diceritakan lah seperti itu. Jadi kalau kita mau menasehati, lihat situasi, kalau memang bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar, sekalian kita menyampaikan dakwah, maka lebih baik sampaikan itu, biar mereka juga tahu. Karena banyak sekali di antara kita yang belum tahu hukum mujahirin ini, hukum mujahirah ini belum pada tahu. Jadi insya Allah itu jadi amal salih Pak ya, kalau Bapak mampu menyampaikan ilmu ini kepada saudara-saudara kita yang belum tahu. Ya Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz. Ini pertanyaan terakhir dari Ibu Hajah Sandra. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, apakah surga atau neraka bagi hamba Allah sudah dicatat di Lauhul Mahfuz? Lalu bagaimana ikhtiar-ikhtiar di dunia? Ya, ini pertanyaan Ibu sama persis dengan pertanyaan para sahabat kepada Nabi SAW. Luar biasa. Barakallahu fiik ya. Jadi ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa manusia yang dilahirkan itu sudah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Di Lauhul Mahfuz sudah ditetapkan. Artinya Allah tahu jalan hidupnya seperti apa. Allah tahu jalan hidup orang ini seperti apa, sehingga ya itulah ilmunya Allah. Tapi kita belum tahu. Makanya para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau sudah begitu untuk apa kami beramal? Kalau sudah ditetapkan, untuk apa kami beramal? Kata Nabi, i'malu, beramalah kalian. Karena sesungguhnya kalian itu akan dimudahkan untuk apa kalian diciptakan. Ya, ini pegangan kita nih. Kita akan dimudahkan untuk apa kita diciptakan. Kalau kita bermudah-mudahan dalam kebaikan, kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai ahli surga. Kenapa? Karena gitu, kata Nabi SAW, kita akan dimudahkan untuk apa kita diciptakan. Paham ya? Sampai sini paham ya? Dan sunnatullah, Allah tidak akan menyelisih sunnatullah. Sunnatullah itu apa? Kalau orang beramal soleh, pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, kalau orang beramal soleh, pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau orang bermaksiat, pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan ini nggak mungkin berlawanan. Ya, karena pengetahuan kita tidak tahu gitu loh. Kalau begitu walaupun dia beramal soleh, kalau sudah ahli neraka, ahli neraka kan kita nggak tahu. Ya, makanya kata Nabi yang jadi pegangan hadis Nabi tadi itu, yang menjadi pegangan para sahabat, seseorang itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk surga, maka dia akan berusaha memudahkan dirinya melakukan kebaikan-kebaikan.
Kalau dia malas melakukan kebaikan, malah senangnya bermaksiat, ya memang begitu sunatullahnya. Berarti dia mempersiapkan dirinya untuk masuk neraka, kan begitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah sudah tetap? Sudah, semuanya sudah ditetapkan. Tetapi kita semuanya tidak ada yang tahu. Makanya kita harus berusaha mencari takdir yang baik. Takdir yang baik itu adalah surga. Ini adalah iradah syariah. Keinginan Allah secara syariat itu. Semua manusia ingin masuk surga. Ya, ini keinginan Allah, ini iradah syariah. Tetapi itu semuanya tidak tidak terpenuhi semuanya. Ada orang, kenapa? Karena manusia itu memiliki huriyah, memiliki kemerdekaan. Ya, manusia memiliki iradah, manusia memiliki kudrah, dan mereka bisa memilih, gitu loh. Ya. Nah, ingat, kita cari sunnatullah yang baik, ya, takdir yang baik, kita mudahkan diri kita untuk menjadi ahli surga dengan cara apa? Dengan cara beramal saleh. Dan itu adalah sunnatullah, orang yang beramal saleh pasti akan masuk surga. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, mohon maaf tadi ada informasi yang secara teknis kami salah menyampaikannya. Untuk besok pagi itu akan diisi oleh Ustadz Agus, ya, kajian tentang qiraah Al-Quran. Kalau Ustadz Didi itu di hari Jumat. Kami mohon maaf ada kesalahan teknis di informasi. Ya. Ustadz, sudah jam 6:11. Terima kasih sudah menyampaikan kajian ilmunya. Mudah-mudahan kita mampu untuk berbuat yang terbaik dan senantiasa diawasi. Saya teringat ucapan sahabat saya yang Allah sudah memanggil duluan, almarhum Ustadz Kang Ipai atau Kang Zulfikar. Ingat saya waktu di Tanah Suci belum menyampaikan, Kang Mo, kalau mau berbuat sesuatu ingat Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 61. Saya masih terngiang dengan kalimat itu, ya. Quran Yunus surat ke-10 ayat 61. Itu menjadi pegangan kamu kalau mau berbuat sesuatu pasti dan dipastikan harus berbuat yang terbaik. Subhanallah. Pesannya membuat saya sangat teringat terus, ya, insya Allah. Ustadz, berkenan dipimpin doa di akhir kajian ini. Terima kasih kepada para guru-guru yang sudah hadir. Ya. Bangga, Ustadz. Baik, kita akhiri ya perjumpaan kita, mudah-mudahan menambah berkah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين يا الله. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Gun-Gun sudah menyampaikan ilmunya, dan terima kasih kepada para guru-guru yang sudah hadir. Bunda Empet semoga sehat selalu, ya. Amin. Dan terima kasih Pak Rustam sudah hadir pula, dan terima kasih kepada Ustadz Wijayanto yang di bagian Jogja sana, mudah-mudahan juga sehat dengan segitu padat jadwalnya, ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas Emuh dan Kang Dia mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.